Bandung. Dan inilah skuad dari Persik Kediri, asuhan pelatih Gusnul Yakin. Ya, ada nama Okajon, lalu ada Patricio Morales, serta Mayadi Panggabean. Mayadi serta Okajon tidak bermain di pertandingan pertama. Kali ini bisa dibilang skuad Persik Kediri bisa turun dengan full tim. Dan inilah skuad dari Persib Bandung, asuhan Jaya Hartono. Ya, kalau kita lihat di sana tidak ada Atep, juga tidak ada Budi Sudarsono, tetapi kita lihat bahwa Jaya Hartono akan tetap menurunkan tim terbaik dia tanpa Masyarakat Kota Kediri. Dan wasit oleh Hadi telah melakukan kick-off babak pertama Persik Kediri melawan Persib Bandung langsung dari Stadion Brawijaya di Kota Kediri. Pada menit-menit awal ini, Legimin Raharjo langsung melambungkan umpan jauh ke depan yang diantisipasi dengan begitu baik oleh Rene Martinez. Gusnul Yuli kembali bertindak sebagai kapten ke-11 pada sore hari ini. Sebuah peran yang kini kerap disandangnya. Duel tadi nampaknya sebuah pelanggaran oleh Morales. Ya, kedua tim terlihat langsung menerapkan tempo permainan cepat, agresif di menit-menit awal ini, dan tampaknya Persik Kediri terkesan terburu-buru. Mereka langsung mengangkat bola ke kotak penalti tanpa melalui lini tengah. Ini barangkali taktik untuk bisa segera mendapat peluang untuk menjebol gawang Persib. Wildansyah dengan peran baru sebagai gelandang kiri. Kepada pemain muda ini baru saja dapat diantisipasi dengan begitu baik oleh Gusnul Yuli tadi, walaupun tidak berhasil untuk melewati Rene Martinez. Dan masih terjatuh Gusnul Yuli, tampaknya terjadi benturan dengan Martinez. Ya, sebuah tindakan yang cukup baik tadi dilakukan oleh Rene, dalam arti menghadang serangan cepat yang coba dibangun oleh Persik tadi. Dia keluar untuk memotong bola. Kita saksikan kembali usaha dari Wildansyah untuk memberikan peran. Pemain muda berusia 22 tahun, di mana musim ini sudah mulai mendapatkan kepercayaan dari pelatih Jaya Hartono untuk kerap tampil sebagai starter. Gusnul Yuli langsung menuju Patricio Morales. Masih ada Gilang Angga menguasai keadaan. Dan Christian Gonzalez masih belum dengan sentuhan pertamanya di kota yang memberikan begitu banyak kenangan bagi pemain dengan prestasi yang cukup spektakuler ini. Di antaranya tentu memberikan gelar juara bagi Persik Kediri pada tahun 2006. Bisa dilihat perbedaan permainan dari Persik ketika mereka bermain di kandang dengan pemain yang hampir full tim. Mereka bisa langsung mendominasi jalannya pertandingan meskipun baru di menit-menit awal di babak pertama ini. Beda sekali dengan penampilan mereka ketika harus bertandang di Stadion Jalak Harupat. Begitu didominasi dan akhirnya kalah dengan skor 6-1. Ya, sangat lugas kita lihat lini pertahanan dari Persik Kediri dalam menghalau serangan balik yang coba dibangun oleh anak-anak Maung Bandung. Inisiatif dari Kediri tadi untuk mematahkan tekanan dari Persib Bandung dan kembali patah. Gusnul Yuli Amarildo kini. Masih mencoba untuk memainkan tempo. Pemain muda Gunawan Dwi Cahyo. Jeffrey Dwi Hadi. Kembali pada Gunawan Dwi Cahyo yang tercatat sebagai pemain termuda dari skuad Persik Kediri. Berusia 20 tahun. Suswanto hampir saja dipatahkan. Kembali Persik Kediri melalui Mayadi Panggabean. Amarildo melewati satu orang namun dengan cukup cekatan dari Gilang Angga. Dan masih penguasaan bola berada di Persik Kediri. Bebas
Patricio Morales dan masih bisa diblok oleh Sinta Wijay. Ya, sebuah kesalahan dilakukan oleh Patricio Morales. Berusaha menipu pergerakan dari Sinta Wijay. Satu kali sentuhan, hanya saja eksekusi yang dilakukan oleh Patricio justru mengarah ke badan dari Sinta Wijay. Kekecewaan tentunya otomatis terlihat dari raut muka Patricio Morales yang sudah dengan begitu terbuka gagal untuk melakukan eksekusi, menembus gawang Sinta Wijay. Kusnul Yulich crossing dan kembali dengan cukup baik Sinta Wijay menguasai keadaan. Ya, sosok Sinta Wijay ini memang akan menentukan sukses tidaknya Persib bisa menuai poin dalam partai yang syarat emosi ini, Bung. Kita lihat tadi peluang di depan gawang masih bisa digagalkan oleh kiper tim nasional Thailand ini. Pelanggaran oleh Eka Ramdhani tadi terhadap Mayadi Panggabean cepat diambil. Kembali mencoba Persik Kediri, Amarildo. John Onorionde kembali memperkuat barisan pertahanan Persik Kediri dan umpan 1-2 hampir saja melewati barisan pertahanan Persib Bandung. Jeffrey Dwi Suswanto mulai bermain cepat kini. Persik Kediri tembakan langsung dari Suswanto berambisi namun belum menemui sasaran. Terlihat sekali bagaimana determinasi yang diperlihatkan oleh anak-anak asuhan Kusnul Yuli ini, Bung. Mereka terus menekan walaupun kita tahu Persib Bandung sendiri dihuni oleh lini tengah yang pemain-pemainnya berkarakter menyerang. Tapi kita dalam partai ini kita lihat mereka dipaksa untuk bertahan di lini tengah ke belakang. Clearance dari Onorionde. Perebutan antara Jeffrey Dwi dan Gilang Angga. Bola terlepas dan tampak diputuskan. Gilang Angga melakukan pelanggaran terhadap Jeffrey Dwi Hadi. Suswanto kembali kirimkan sebuah crossing terlepas dari penguasaan Wildansyah. Kembali dalam penguasaan pemain-pemain Persik. Morales, dua pemain sekaligus mencoba menghadang Morales dengan kegesitan. Dengan cukup baik Otomo melakukan intercept bola tadi. Hilton, sebuah kaitan dari Suswanto. Di menit-menit awal ini kita lihat bagaimana laga ini menarik, Bung, karena memang seperti yang dijanjikan oleh pelatih Jaya Hartono, Persib akan tetap bermain ofensif walaupun bermain di laga tandang, karena memang skuad Jaya Hartono punya potensi, punya kapasitas untuk bermain menyerang walaupun di kandang lawan. Cukup tenang Mayadi dengan ruang gerak. Gunawan Dwi Cahyo, Legimin Raharjo kembali mencoba membangun tekanan pemain-pemain Persik Kediri. Terlepas tadi Legimin Raharjo, Satoshi Otomo, Haryono, Wildansyah mendorong bola ke depan, dimaksudkan kepada Hilton. Kembali melalui Mayadi dan juga Amarildo. Amarildo kerjasama kembali dengan Mayadi. Dua pemain ini cukup merepotkan sejauh ini. Menyisir sisi kiri dan crossing oleh Amarildo masih dapat diantisipasi oleh Maman Abdurrahman. Masih Amarildo kembali crossing di dalam kotak penalti. Dan kembali masih ada Maman. Kini justru Gilang Angga menguasai keadaan, mendorong bola ke depan. Pelanggaran terhadap Christian Gonzalez dilakukan oleh Gunawan Dwi Cahyo. Ya, hadirnya Mayadi Panggabean di lini kiri permainan dari Persik Kediri memang memberikan sebuah suntikan serangan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan penampilan Persik di kandang Persib Bandung di pertandingan terakhir putaran pertama. Saat ini Mayadi bisa beberapa kali mengirimkan umpan ataupun melakukan pergerakan yang berbahaya bahu-membahu dengan
Amarildo Sousa agak kerepotan kelihatan Gilang Angga di sisi kanan pertahanan dari Persib Bandung. Tidak kurang dari 8 partai di mana Mayadi Panggabean absen di putaran pertama akibat cedera. Kini tentunya menambah kembali daya gedor dari tim Persik Kediri dengan kembalinya fit. Gerakan memutar badan yang cukup cerdik tadi. Walaupun tampaknya diputuskan melakukan pelanggaran, 154 gol dan lebih dari 100 gol diciptakan bagi Persik Kediri oleh Christian Gonzalez. Morales dijepit oleh 2 pemain sekaligus dan menghasilkan sebuah tendangan bebas pergerakan dari pemain yang satu ini. Ya, situasi ini memang akan bakal sering kita lihat, Bung, karena ada trio lini belakang dari Persib Bandung yang cukup tangguh. Ya, kita lihat tadi ada gerakan yang tidak perlu yang dilakukan oleh Rene, tetapi memang ini memperlihatkan betapa pertandingan ini syarat emosi, Bu. Sinta Wicai menjadi satu-satunya pemain Thailand di kubu Persib Bandung di putaran kedua ini, menyusul keluarnya Suchaun Nutnum. John Onorionde dengan tendangan langsung dihalau tadi oleh Sinta Wicai untuk mengamankan jantung pertahanan Persib Bandung. Dan Mayadi bersiap dengan kemampuan untuk melakukan lemparan ke dalam yang cukup jauh. Dapat diantisipasi oleh Haryono. Kembali Haryono mendorong bola ke depan Christian Gonzalez. Kesempatan untuk melakukan counter attack melalui Eka Ramdhani. Kembali Christian Gonzalez cukup memiliki ruang gerak di dalam kotak penalti dari Persik Kediri dan menggulirkan bola. Walaupun masih bisa dihentikan tadi oleh Onorionde. Christian Gonzalez, striker bertumbuh gempal, berusia 34 tahun, masih memperlihatkan kelasnya di hadapan Persik Mania yang begitu mengeluhkan dia dalam beberapa musim. Kali ini mereka meneriakkan Christian Gonzalez. Kita lihat tadi, sebuah ancaman diperlihatkan oleh Christian Gonzalez dengan kemampuannya membaca permainan dan melepaskan tendangan yang nyaris menjebol gawang Persik Kediri. Morales kembali, Martinez harus berjibaku untuk menghentikan gerakan Patricio Morales. Ya, sekali lagi Patricio Morales yang dijatuhkan. Harus berhati-hati trio lini belakang Persib Bandung karena tempat dijatuhkan Morales ini adalah titik tembak yang cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas. Ada Mayadi Panggabean, lalu ada Amarildo Sousa yang cukup piawai melepaskan tendangan bebas di kubu Persik Kediri. Kita saksikan instruksi dari Sinta Wicai kepada rekannya Maman Abdurrahman dalam mengkoordinasi agar pemain, dan tentunya Mayadi, Legimin juga merupakan pemain-pemain yang memiliki kemampuan piawai dalam mengeksekusi bola mati tendangan bebas. Mayadi tidak dengan usaha terbaiknya, begitu jauh dari sasaran. Mungkin terlalu lama barangkali tidak merumput, Bung, akibat cedera, 8 kali absen, sehingga sentuhannya belum maksimal dalam duel perdana ini setelah 8 kali absen. Dan Yongki Aribo harus puas menyaksikan aksi rekan-rekannya dari bench pemain, di mana Yongki sendiri juga menderita cedera di penghujung putaran pertama. Pemain yang sudah mencetak 4 gol dari 6 aksinya di Jarum Indonesia Super League dan partai perdana bagi Satoshi Otomo sore hari ini diharapkan untuk bisa menggantikan peran dari Suchaun Nutnum sebagai pemain lini tengah. Kembali kita saksikan hujan yang mengguyur kota Kediri dan juga Stadion Brawijaya. Sampai sejauh ini masih belum mengganggu jalannya pertandingan dengan kondisi lapangan yang juga tidak terganggu. Eka Ramdhani umpan dengan tumit kepada Satoshi Otomo dengan inisiatif untuk melakukan tembakan langsung pertamanya di Jarum Indonesia Super League. Terlihat begitu cepat, Bung. Kita lihat tadi
sekali aksi individual kombinasi 1-2 tadi. Otomo memperlihatkan gerakan melejitnya tadi dan kemampuannya melepaskan tembakan dalam ruang sempit. Kusnul Yuli masih mencari rekannya Amarildo dan kembali dijatuhkan oleh Eka Ramdhani dan kembali menghasilkan sebuah tendangan bebas bagi Persik Kediri. Tidak seperti biasanya permainan dari pemain-pemain tengah maupun pemain belakang dari Persib. Beberapa kali melakukan pelanggaran yang cukup berbahaya di sekitar kotak penalti. Dan situasi seperti ini memang bakal sering terjadi karena tekanan yang begitu hebat, sementara hebat dan agresif, cepat, sehingga membuat bakal terjadi sering ada benturan. Oh, baru saja kita mendengarkan sebuah letupan kilat dan juga petir yang cukup keras, dan tampak beberapa pemain yang langsung melakukan aksi refleks menjatuhkan diri ke tanah. Tentunya ini merupakan salah satu faktor yang dapat menghentikan pertandingan sepak bola dalam peraturan internasional FIFA. Apabila memang terjadi petir ataupun geledek yang bisa mengancam keselamatan pemain ataupun penonton yang berada di dalam stadion, tentunya ini merupakan sebuah faktor yang cukup besar untuk bisa menghentikan pertandingan. Tapi tentunya semua kita serahkan kepada para pengadil dan perangkat pertandingan yang bertugas pada sore hari ini. Dan memang untuk sesaat wasit Oleh Hadi kini memanggil kapten dari Persib Bandung Maman Abdurrahman, tentunya juga ingin menginformasikan bahwa untuk sementara pertandingan perlu dihentikan. Kembali kita saksikan Kusnul Yuli yang juga mengikuti dari belakang. Ya, beberapa orang langsung tiarap tadi, Bung Arya dan Bung Yosef, karena suara petir yang begitu kencang. Memang sangat berbahaya dalam kondisi lapangan terbuka dan hujan seperti ini. Tentunya dalam beberapa kejadian yang terjadi di dunia sepak bola, bahwa juga terdapat beberapa korban jiwa akan akibat petir yang seperti yang terjadi di Afrika maupun juga Amerika Latin, di mana ini membuat FIFA mencantumkan dalam peraturan ataupun rule of the game mereka, apabila terjadi hantaman kilat, tentunya pertandingan dalam kapasitas tertentu perlu dihentikan. Namun sejauh ini kita masih melihat bahwa pertandingan tampaknya akan segera dilanjutkan. Walaupun dentuman kilat tadi ataupun gemuruh guntur juga cukup keras, kini Onorionde dengan tembakan langsungnya masih membentur pagar pemain dan tepat jatuh dalam pelukan Sinta Wicai. Dan memang keputusan akhirnya diambil untuk meneruskan pertandingan pada sore hari ini. Tentunya juga kita berharap bahwa tidak akan lagi terjadi kilat yang menyambar dengan begitu kuat. Karena tentu pertandingan yang begini menarik ya, kemudian Persikmania yang puluhan ribu melubur ke stadionnya akan sangat kecewa seandainya gara-gara petir kemudian ini harus ditunda. Dan skor ataupun update skor yaitu Persijap Jepara saat ini unggul atas Persiwa Wamena melalui gol yang diciptakan oleh Nur Hadi pada menit keempat, yang uniknya merupakan gol keempat dari Nur Hadi di musim ini. Onorionde
Langsung kepada Morales, masih ada Nova Arianto, cukup kokoh melindungi. Otomo, masih Otomo, coba menciptakan ruang gerak bagi dirinya, kehilangan kontrol bola. Masih Jeffrey Dwi Hadi sebelum akhirnya terjatuh dan diputuskan sebuah pelanggaran. Legimin, Kusnul Yuli, kembali kepada Onurionde, dan kembali kepada Kusnul Yuli. Legimin kerjasama maksudnya dengan Kusnul Yuli, namun bola terlampau sulit untuk bisa dikejar. Ya, Legimin Raharjo bersama dengan Mayadi Panggabean dan Saktiawan Sinaga adalah sisa-sisa dari pemain PSMS yang diboyong oleh Persik Kediri. Ada Marcus Harrison yang sudah pergi dari Persik Kediri. Kita lihat sepintas di bangku cadangan tadi ada Atep. Masih tanpa gol. Kita saksikan baru saja dua sosok yang memberikan prestasi yang berarti bagi Persik Kediri di masa lampau, yaitu Christian Gonzalez dan juga Jaya Hartono. Hilton Moreira sulit untuk bisa melewati Kusnul Yuli. Cepat diambil oleh Wildansyah, dihalau oleh Onurionde. Masih perebutan di lini tengah, tampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Saktiawan Sinaga, mengangkat kaki terlampau tinggi. Eka Ramdhani menghadapi bola kini. Gilang Angga, crossing ia lepaskan menuju kotak penalti dan tandukan dari Hilton, tepat sasaran dan gol. Sebuah situasi yang tidak disangka-sangka oleh tim tuan rumah, di mana Hilton akhirnya mencuri gol pertama Persib Bandung 1-0. Ya, gol yang luar biasa, Bung. Dari sebuah umpan yang juga sangat cantik. Sundulan yang sangat menawan dilepaskan oleh Hilton Moreira tadi. Ketika ya kita lihat, Bung, ada kesalahan antisipasi dari lini belakang. Ya, kita lihat. Begitu kosong tadi, Moreira melompat menyambut bola, sementara John tadi salah mengantisipasi sehingga Moreira dengan leluasa melompat dan menyundul bola menusuk sisi kanan bawah penjaga gawang Persik. Ya, mutlak kesalahan dari pemain belakang dari Persik Kediri, John dan Kusnul Yuli. Tidak bisa melakukan positioning dengan tepat sehingga Hilton bisa menyambut umpan dari Gilang Angga Kusuma dengan sundulan. Mencoba kini Persik Kediri melalui Kusnul Yuli. Masih Kusnul Yuli dengan pergerakan, bukan merupakan pelanggaran. Haryono bagi Persib Bandung mendorong bola. Wildansyah kembali meneruskan ke lini tengah. Eka Ramdhani, kembali Persib Bandung mengancam melalui serangan balik. Hilton sang pencetak gol melewati Gunawan Dwi Cahyo, mengirimkan sebuah crossing namun tampaknya membentur Mayadi Panggabean dan menghasilkan sepak pojok bagi Persib Bandung. Jika dibandingkan dengan tuan rumah, bisa dibilang Persib intensitas serangannya tidak terlalu sering, tapi kualitas serangan yang dilakukan oleh para pemain Persib, Hilton, Christian Gonzalez, Eka, sangat berbahaya dan melahirkan peluang-peluang yang justru kualitasnya lebih berbahaya dibandingkan Persik Kediri. Kembali sebuah peluang, Bung, dari tendangan pojok. Eka Ramdhani dengan sebuah crossing, di mana usaha dari Wildansyah tadi untuk menjangkau bola tidak berhasil dan kini berada dalam penguasaan Amarildo. Onurionde, Kusnul Yuli kembali. Ini pertahanan Persik memang dituntut untuk full konsentrasi, Bung, karena pemain-pemain Persib lini tengah dan depannya sangat berbahaya, memiliki kualitas tinggi untuk selalu mengancam gawang Persik.
tercatat 2 peluang emas dan 1 sudah menjadi gol. Sebelumnya ada Christian Gonzalez tadi. Kini Christian kerjasama lini depan dari pemain-pemain Persib Bandung masih bisa dipatahkan. Kembali membangun serangan melalui lini tengah. Dan kembali kita dengarkan gemuruh cuaca. Masih belum menyurutkan semangat dari pemain-pemain untuk bisa meraih kemenangan. Morales dengan cepat tadi Novarianto mengantisipasi pergerakan dari Morales. Suswanto pada Morales. Mayadi Panggabean masih mengukur ruangan untuk memberikan crossing. Kembalikan pada Suswanto, membentur pemain dan kembali berada dalam penguasaan dari Mayadi Panggabean. Keluar dari lapangan permainan. Suswanto tidak mampu dikuasai pemain-pemain Persik Kediri. Kini Hilton dan akhirnya dipotong oleh Legimin Raharjo. Kita masih menyaksikan Maman Abdurrahman yang terjatuh. Apakah memang mendapatkan benturan yang tidak tertangkap oleh kamera saat bola berjalan tadi? Ya, kalau kita lihat Bung sejauh ini taktik yang diterapkan oleh Zai Hartono cukup efektif. Mereka berkonsentrasi lini tengah ke belakang untuk menahan laju serangan, sementara Morales dan Gonzalez, dua pemain ini selalu mengintai daerah-daerah celah di lini pertahanan Persik yang sering melakukan overlapping untuk mengantisipasi umpan-umpan serangan balik dari lini tengah maupun lini belakang teman-temannya. Wildansyah mendorong bola kepada Satoshi Otomo. Gerakan merenggingi bola dari Onur Yonde. Clearance dari Gunawan Dwi Cahyo. Terpleset, kehilangan keseimbangan tadi Onur Yonde dan umpan. Salah pengertian antara Hilton dan Gonzalez tadi. Paling tidak harus meminimalkan kesalahan yang terjadi di lini pertahanan sendiri para pemain Persik, karena Christian Gonzalez serta Hilton Moreira amat sangat berbahaya di pertandingan pertama ketika Persik kalah 1-6. 2 gol awal yang dicetak oleh Persib adalah buah dari kesalahan sendiri yang dilakukan oleh para pemain belakang dari Persik Kediri. Tentunya hal ini seharusnya bisa diminimalisir di pertandingan pertemuan kedua. Eka Ramdhani, umpan kepada Wildansyah dengan ruang untuk memberikan umpan. Wildansyah tadi membentur Kusnul Yuli. Dan Yongki Aribowo yang tampaknya dipersiapkan untuk memberikan daya gedor tentunya bagi tim Persik Kediri. Menarik untuk menunggu strategi dari Gusnul Yakin siapa yang akan digantikan oleh Yongki. Jika Yongki masuk maka ada 3 orang striker, Patricio Saktiawan serta Yongki. Dan kembali Hilton Moreira dan sebuah dorongan tadi tampaknya kepada Satoshi Otomo. Ya. Tampaknya untuk sementara belum menghasilkan gol kedua bagi Persib Bandung. Ya, coba kita lihat Bung. Dalam tayangan ulang, kembali crossing dari kanan. Disambut Moreira tadi. Dan saya pikir kalau masih cukup jeli Bung, ini bisa membuahkan penalti. Karena bola tadi sepertinya dalam penguasaan atau lebih ideal didapat oleh Satoshi tetapi agak didorong sehingga bola tadi kemudian melenceng. Morales dibuang saja oleh Gilang Angga Kusuma. Situasi kurang positif saat ini dihadapi oleh Persik. Kita lihat mereka berada di bawah tekanan.
Persib makin percaya diri. Cukup baik tadi dalam memotong bola Sinta Wicai, Hatai Ratanakul. Kini Christian Gonzalez. Masih Gonzalez melepaskan diri dari kawalan. Gonzalez dengan sebuah crossing menjatuhkan diri tadi Onur Yonde untuk menyelamatkan lini pertahanannya. Dan masih Persib Bandung, crossing dari Eka Ramdhani tampaknya berusaha untuk melakukan tendangan lob volley tadi. Tidak mampu untuk menaklukkan Herman Batak tentu. Mayadi Panggabean mencoba kini Persik Kediri. Amarildo. Morales. Masih Morales. Dengan gerakan menyisir sisi kiri dan sebuah usaha dari Morales untuk mengirimkan crossing tadi menghantam tubuh dari Maman Abdurrahman. Ya, bisa dibilang selama 30 menit pertandingan babak pertama berjalan, Patricio lebih banyak berkontribusi dibandingkan dengan tandemnya Saktiawan Sinaga. Dan kembali crossing dari Amarildo ditinju oleh Sinta Wicai. Dan masih belum berakhir tekanan bagi kubu Persib Bandung. Suswanto masih mencari rekannya. Keunggulan dari Persib Bandung yang diciptakan melalui tandukan yang begitu bertenaga. Ini seorang Hilton pada menit ke-21. Onur Yonde melepaskan sebuah umpan jauh. Martinez menghalau. Sakti Sinaga. Masih Sakti Sinaga dengan ruang tembak. Tembakan langsung membentur tiang. Dan Patricio Morales akhirnya mencetak gol balasan 1-1. Iya, luar biasa, Bung. Di saat Persik, ya. Coba kita saksikan Bung apa yang terjadi. Dan masih kita tunggu bagaimana kita menyaksikan asisten wasit yang mengangkat bendera offside. Tampaknya segera menganulir gol dari Patricio Morales yang baru saja diciptakan melalui bola muntah hasil tendangan langsung yang menerpa tiang gawang dari Saktiawan Sinaga. Masih kita tunggu tentunya keputusan dari wasit yang tampaknya memang akan segera menganulir gol dari Persik Kediri. Dan sebuah ekspresi yang tampak sedikit kebingungan dari seorang Gusul Yakin. Ya, kita juga tidak bisa menyaksikan secara persis tuh, Bung. Kita lihat, Bung. Oh, bahkan 2 kali menyentuh tiang gawang tendangan yang dilepaskan oleh Saktiawan Sinaga sebelum dijemput oleh Morales, dan tampaknya memang sudah berada dalam posisi offside dalam pengamatan hakim garis. Ya, Morales berada di belakang para pemain belakang Persib Bandung. Bahkan ketika Saktiawan Sinaga melakukan tendangan pertama tadi kelihatan sedikit agak menyentuh kaki dari Morales. Masih dengan keunggulan Persib Bandung sejauh ini, masih selamat gawang dari Sinta Wicai. Dan masih berusaha menekan Persik Kediri. Amarildo, tembakan langsungnya masih berada di atas Mistar. Usaha yang cukup baik dari Amarildo walaupun belum diikuti. Ya, dalam situasi di mana lini pertahanan Persib Bandung begitu kokoh, ditopang oleh ketangguhan Sinta Wicai di bawah gawang, Bung. Agresivitas, kejelian dari lini kedua akan sangat menentukan. Kita lihat Saktiawan Sinaga dijaga ketat, Morales juga. Maka gerakan dari lini kedua akan sangat menentukan. Termasuk tadi apa yang diperlihatkan oleh Amarildo Souza. Eka Ramdhani, umpan jauh dilepaskan. Apakah usaha untuk melihat posisi dari Herman Batak yang sudah di luar gawangnya? Sebuah spekulasi dari Eka Ramdhani tadi. Ya, 2 kali sudah Eka melakukan tendangan yang hampir serupa. Hanya saja di kesempatan kedua tidak memenuhi target. Berusaha untuk mengecoh Herman Batak yang kelihatan agak maju dari garis gawang. Kita lihat di samping lapangan ada Yongki Aribowo yang sudah bersiap masuk. Bukan merupakan pelanggaran, merupakan tanda dari Christian Rene Martinez, dan Yongki Aribowo tampaknya masuk untuk menggantikan Suswanto di babak pertama ini. Sebuah harapan besar bagi pemain muda Yongki untuk bisa menambah daya gedor
bagi Persik Kediri 4 gol dari 6 partai di Jarum Indonesia Super League musim ini bagi pemain muda Yongki Aribowo yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama tim nasional U23 menghadapi SEA Games. Sebuah resiko diambil pelatih Gusnul Yakin dengan memasukkan Yongki Aribowo, seorang striker yang menggantikan Suswanto yang posisinya sebagai seorang gelandang. Gunawan Dwi Cahyo, sentuhan pertama Yongki Aribowo memutar badan, tembakan langsung mendatar cukup keras walaupun belum terarah tadi. Usaha pertama dari pemain muda Yongki Aribowo. Ya, tentu Gusnul Yakin berharap bahwa dengan 3 striker maka 3 central back dari Persib Bandung akan terganggu konsentrasi mereka karena menghadapi gerakan 3 orang sekaligus. Dan ini memberi kemungkinan dari lini kedua pun akan lebih mudah untuk menusuk masuk. Keunggulan dari Persib Bandung dihasilkan melalui gol Hilton pada menit ke-21 yang merupakan gol ke-6 dari Hilton, di mana saat ini ia menyamai perolehan gol yang juga ditorehkan oleh Christian Gonzalez sebagai pencetak gol terbanyak di kubu Persib Bandung. Cakapan antara kedua pemain yang menghuni tim nasional yaitu Saktiawan dan juga Maman Abdurrahman. Gilang Angga, masih Gilang Angga, kirimkan sebuah umpan maksudnya kepada Gonzalez, terlampau cepat. Honorione, Kusul Yuli, Jeffrey Dwi tidak mampu melewati Martinez tadi. Haryono dan sebuah gangguan dari belakang oleh Jeffrey Dwi menghasilkan sebuah tendangan bebas kini bagi Persik Kediri. Kontan meminta maaf pada lawannya Jeffrey Dwi atas sebuah tackling dari belakang. Dan masih sebuah pekerjaan rumah yang harus diatasi oleh Gusnul Yakin untuk bisa mengejar defisit tinggalan 0-1 saat bertanding sebagai tuan rumah sore hari ini. Eka Ramdhani Ya, masih Eka dengan ancang-ancang. bisa kita lihat tidak ada pressing ketat yang dilakukan kepada Eka sehingga Eka bisa memiliki waktu yang cukup banyak untuk melepaskan umpan. Dan kontan adalah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Gunawan Dwi Cahyo untuk menghentikan gerakan dari Hilton Moreira. Ya, Hilton Moreira dan Gonzalez memang menjadi momok, Bung. Apalagi Moreira yang begitu gesit ya, terus bergerak melebar untuk mendapat umpan dari lini tengah, kemudian menusuk dari samping untuk masuk. Dan ini menciptakan sejumlah peluang, termasuk tendangan bebas seperti ini. Masih dapat diantisipasi walaupun mendarat di kaki Haryono dengan tembakan langsungnya yang masih begitu jauh dari sasaran. Otomo, Hilton, umpan yang sangat baik kepada Wildansyah, kerjasama yang cukup menarik dari pemain-pemain Persib Bandung. Otomo, crossing dari Otomo, Christian Gonzalez membelakangi. Agak sulit sebetulnya posisinya untuk bisa menyelesaikan bola tadi. Ya, sebuah kombinasi berkelas, Bung. Kita lihat tadi Otomo, pemain baru dari Jepang ini, ya dengan dingin dia melewati lawan, kemudian melepaskan crossing ke tiang jauh. Dan ini sebetulnya bola-bola matang, bola-bola yang memanjakan Christian Gonzalez. Sayang tadi sundulan dia agak menjauh karena memang kurang ideal mengambil posisi. Morales, Mayadi, Legimen Raharjo,
Kirimkan umpan langsung menuju Yongki Aribowo, pemain muda dengan eksplosivitas tinggi. Kembali kita saksikan aksi dari Yongki, cukup cerdik dengan sebuah back heel dan crossing dalam kotak penalti. Masih ada Martinez, kembali masih berjibaku di dalam kotak penalti dari Persib Bandung. Martinez akhirnya melakukan clearance tadi. Protes dilayangkan oleh pemain-pemain Persik Kediri walaupun masih teguh pada pendiriannya wasit oleh Hadi. Jeffrey Dwi. Kusnul Yuli kembali pada Jeffrey Dwi. Dua orang pemain senior dari kubu Persik Kediri. Masih kembali Kusnul Yuli. Dan kembali ada Martinez yang jatuh bangun untuk melapis pertahanan dari Persib Bandung. Saktiawan diikuti oleh Martinez, dijatuhkan oleh Martinez, dan kini sebuah tendangan bebas diperoleh oleh Persik Kediri dan cukup panas tempo. Ya, begitu emosional Bung. Bagaimana Persik ingin segera membalas gol sehingga bisa menaikkan kembali motivasi mereka untuk memenangkan duel panas ini, Bung. Duel yang kerap kita saksikan antara Saktiawan dan juga Martinez. Mendapatkan peringatan wasit oleh Hadi. Aksi dari Saktiawan Sinaga yang tampaknya berusaha untuk menggunakan kepalanya. Iya, oleh Hadi benar-benar dipaksa harus bekerja keras, Bung, dalam partai yang sangat panas ini. Kusnul Yuli bersiap. Kembali layangkan sebuah crossing dan kembali kecermatan dari Sinta Wijaya menyelamatkan gawang dari Persib Bandung. Ya, antisipasi yang cukup bagus dari Sinta Wijaya. Pablo Frances akhirnya menggandakan keunggulan Persijap Jepara menjadi 2-0 melalui golnya pada menit ke-37. Umpan terobosan dari Haryono, Christian Gonzalez, tembakan langsung dari Eka Ramdhani masih bisa diselamatkan oleh Herman Batak. Ya, dan sekali lagi kelengahan dari para pemain belakang Persik Kediri membuat para pemain Persib bisa mendapatkan peluang di tengah tekanan yang dilakukan oleh tuan rumah. Sebuah tendangan dari Eka Ramdhani cukup cerdik, berusaha mengincar sisi tiang dekat dari Herman Batak. Kembali Eka, crossing, tidak menjangkau rekannya, dibuang saja oleh Mayadi. Gilang Angga Ya, dapat dicuri oleh Mayadi tadi. pemain-pemain lini tengah dari Persib Bandung memang memiliki kualitas yang lebih baik, Bung, dibandingkan tim tuan rumah. Mereka lebih agresif, memiliki skill. Bukan hanya Eka, bukan hanya Sotosi, tapi juga ada Gilang Angga yang memiliki skill, kecepatan untuk merancang serangan maupun menusuk dari lini kedua, Bung. Kita lihat beberapa kali pemain-pemain Persik Kediri kerepotan mengantisipasi aksi individu dari lini tengah Persib Bandung. Eka Ramdhani crossing, sulit untuk dijangkau oleh Wildansyah tadi. Mayadi berusaha untuk melewati Eka Ramdhani. Pelanggaran dilakukan oleh Yongki Aribowo. Masuknya Yongki membuat permainan Persik Kediri sedikit berubah. Kita bisa melihat Patricio Morales bermain sedikit agak ke belakang, menjadi second striker di belakang Yongki Aribowo serta Saktiawan Sinaga. Terlebih dahulu berada dalam posisi offside Hilton tadi. Kalau kita lihat cara menyerang, cara bermain Persik Kediri di akhir-akhir babak kedua ini, Bung, apalagi setelah mereka tertinggal tadi, sepertinya akan sulit untuk menembus pertahanan Persib Bandung. Mereka harus merancang taktik yang lebih variatif, terutama lewat kedua sayap.
Amarildo. Mayadi Panggabean. Masih Mayadi. Dibuang keluar dengan cukup baik tadi oleh Haryono. Walaupun masih berada dalam daerah permainan Persib Bandung dan crossing menuju kotak penalti. Kembali Martinez berhasil mengatasi. Walaupun tampaknya terjadi sebuah pelanggaran handball terhadap kepada Hilton Moreira. Kita lihat Hilton Moreira justru berada di sekitar garis 16 Bung. Dalam situasi pertandingan normal ya kita lihat betapa bagaimana di akhir babak pertama ini mereka agak fokus mempertahankan keunggulan ini untuk kemudian di ruang ganti melakukan perubahan-perubahan untuk masuk babak kedua. Sekali lagi para pemain Persik mendapatkan peluang dari tendangan bebas. Sudah 3 kali mendapatkan peluang melalui tendangan bebas. Sayang sekali dalam 2 kesempatan sebelumnya tidak bisa maksimal, tidak bisa mengarah ke gawang dari Sinta Wecai. Tendangan yang dilakukan Oke John serta Mahyadi Panggabean. Sudah memasuki injury time di babak pertama ini. Tambahan waktu 2 menit yang diberikan sebelum masuk ke turun minum. Dan harus bekerja keras kini para pemain Persib untuk bisa membendung potensi akan terciptanya gol balasan. Amarildo tampaknya menjadi satu-satunya pemain yang menghadapi bola. Amarildo dengan ancang-ancang dan Amarildo hanya sedikit saja melebar dari gawang Sinta Wicai. Ya, sebuah placing yang cukup bagus sebetulnya dilepaskan oleh Amarildo tadi Bung. Kita lihat ya, memplacing ke kanan. Sayang bahwa dia bolanya masih melebar sekitar 1 meter. Eka Ramdhani, umpan Eka, dan kembali Doni Fernando Siregar di penghujung babak pertama memperbesar keunggulan Persijap Jepara menjadi 3-0 atas Persiwa Wamena. Diputuskan telah melakukan pelanggaran tampaknya Haryono tadi. Cukup taktis permainan dari Martinez sepanjang babak pertama, begitu disiplin untuk bisa menjaga pergerakan dari Morales dan juga Saktiawan Sinaga walaupun kini menghasilkan sebuah tendangan bebas. Ya, ini Persik Kediri. Lini pertahanan Persib memang harus berhati-hati karena setiap pelanggaran di sekitar garis 16 akan membuahkan peluang bagi Persik Kediri yang begitu ambisius Bung untuk mencetak gol balasan. Crossing dari Persik Kediri dan mampu untuk disambut dengan kepala walaupun tampaknya tadi menyentuh mistar dari Gunawan Dwi Cahyo. Sebuah ancaman yang ditebarkan oleh Gunawan Dwi Cahyo di penghujung babak pertama ini. Ya, agak lepas dari pengawalan para pemain belakang Persib, Gunawan Dwi Cahyo, sehingga bisa muncul dari belakang dan menyambut umpan tendangan penjuru tadi. Dan akhirnya wasit oleh Hadi telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Untuk sementara Persib Bandung memperpanjang prestasi baik mereka saat menghadapi Persik Kediri dengan unggul 1-0 melalui gol dari Hilton pada menit ke-21. Dan mitra sepak bola, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.